Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Wijayanti, NIM 2110106 dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan dasar komunikasi. Konsep komunikasi merupakan upaya seseorang untuk merubah pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang. Komponen komunikasi terdiri atas komunikator, komunikan, pesan, media, dan juga feedback. Komunikator ialah orang yang menyampaikan pesan. Komunikan adalah orang yang menerima ide, pesan, dan juga pernyataan. Pesan ialah ide atau keinginan dari komunikator yang didukung oleh lambang. Media adalah sarana atau saluran yang menunjang pesan. Feedback adalah tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Menurut William E. Gordon, fungsi komunikasi dikategorikan menjadi 4, yaitu 1 sebagai komunikasi sosial, 2 sebagai komunikasi ekspresif, 3 sebagai komunikasi ritual, dan juga 4 sebagai komunikasi instrumental. Sebagai komunikasi sosial adalah untuk membentuk konsep diri, aktualisasi diri, dan demi kelangsungan hidup. Sebagai komunikasi ekspresif, bertujuan untuk menyampaikan perasaan atau emosi lewat komunikasi nonverbal. Sebagai komunikasi ritual, terdiri dari berbagai bentuk upacara-upacara sepanjang hidup atau rites of passage. Keempat, sebagai komunikasi instrumental, yang bertujuan menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Klasifikasi komunikasi. A. Berdasarkan arah dan juga proses. Ada satu arah, dua arah, dan segala arah. Maksud dari komunikasi satu arah yaitu komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu antara pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Yang kedua, komunikasi dua arah. Maksudnya yaitu komunikasi ini berlangsung antara dua pihak dan ada timbal balik dari komunikator maupun dari komunikan. Yang ketiga, ada komunikasi ke segala arah. Maksudnya yaitu komunikasi ini berlangsung dari beberapa komunikator dan komunikan yang saling berinteraksi yang tingkat kedudukan serta wewenangnya berbeda-beda. Kedua, ada klasifikasi komunikasi berdasarkan lawan bicara. Ada komunikasi pribadi dan juga komunikasi umum. Komunikasi pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Sedangkan komunikasi umum ialah komunikasi satu lawan banyak, berdasarkan jumlahnya, yaitu ada komunikasi perorangan dan juga komunikasi kelompok. Berdasarkan cara penyampaian, ada secara lisan dan juga secara tertulis. Secara lisan terbagi menjadi dua, ada yang dilakukan dengan wawancara dan juga diskusi. Secara tertulis dilakukan dengan surat menyurat maupun dengan membuat laporan. Berdasarkan maksud, ada yang memberi perintah atau instruksi, memberi nasihat, memberi saran, berpidato, mengajar atau ceramah, bermusyawarah, berunding, pertemuan, dan juga berwawancara. Klasifikasi komunikasi berdasarkan jalur komunikasi, ada yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang dilakukan secara langsung yaitu secara tatap muka, sedangkan tidak langsung yaitu melalui media. Ya, klasifikasi komunikasi berdasarkan ruang lingkup ada yang dilakukan secara internal dan juga eksternal. Dilakukan secara internal yaitu komunikasi dari dalam, sedangkan eksternal yaitu komunikasi yang dilakukan dari luar berdasarkan jalur kedinasan, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu. Ada prosedur tertentu dan ada hierarki tertentu. Komunikasi informal, waktu dan tempat tidak tertentu. Tidak ada prosedur yang mengikat. Kemudian, komunikasi ada yang dilakukan secara verbal dan juga non-verbal. Komunikasi yang dilakukan secara verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Unsur-unsur penting yang ada dalam komunikasi verbal terbagi menjadi dua, yaitu bahasa dan juga kata. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna.
sedangkan kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Makna tidak ada pada pikiran orang, melainkan berhubungan langsung antara kata dan juga hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan juga pikiran seseorang. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal atau tanpa kata-kata. Komunikasi ini bersifat tetap dan selalu ada. Maksudnya yaitu komunikasi ini dilakukan lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena sifatnya yang spontan. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal terbagi menjadi 6. 1. Sentuhan sebagai komunikasi nonverbal. Maksudnya yaitu dengan cara bersalaman dan juga komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga bisa menandakan perasaan pada sang penerima, baik itu perasaan positif ataupun negatif. Yang kedua ada kronemik, yaitu mempelajari penggunaan waktu dalam berkomunikasi, meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jarak waktu tertentu, serta ketepatan waktu. Yang ketiga ada gerakan tubuh, meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan juga sikap tubuh. Yang keempat ada proxemic, meliputi jarak, tempat atau lokasi posisi. Proxemic atau bahasa ruang, yaitu jarak yang dilakukan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi kita berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban dengan orang lain. Dalam ruang lingkup personal, dapat dibedakan menjadi 4 ruang interpersonal, yaitu ada jarak intim, yaitu jarak 1,5 kaki. Biasanya jarak ini untuk bercinta, melindungi, dan juga menyenangkan. Kedua ada jarak personal. Jarak personal menunjukkan perasaan masing-masing pihak, berkomunikasi, dan juga menunjukkan keakraban dalam suatu hubungan. Yang ketiga ada jarak sosial. Jarak sosial ini maksudnya yaitu pembicara menyadari betul kehadiran orang lain. Karena dalam jarak ini, pembicara berusaha tidak mengganggu dan menekan orang lain. Keberadaannya terlihat dari pengaturan jarak antara 4 kaki hingga 12 kaki. Kemudian ada jarak publik. Jarak publik yaitu jarak yang berkisar antara 12 kaki sampai tak terhingga. Unsur yang kelima ada vokalik. Vokalik yaitu unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara bicara. Unsur vokalik contohnya adalah nada bicara, nada suara keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan juga masih banyak lainnya. Bentuk komunikasi nonverbal selanjutnya adalah lingkungan, berupa penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan juga warna. Sekian penjelasan saya mengenai komunikasi dasar keperawatan. Apabila ada salah-salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.